Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semua, saudara-saudaraku semua yang sekarang hadir maupun yang sekarang sedang menonton channel kami. Mungkin sedulur belum sempat hadir di pengajian ini, ya bisa membuka channelnya secara langsung, atau mungkin saudara-saudara sekalian di luar sana yang ingin memperoleh berkahnya, silakan menonton video kami. Kami akan membuka pengajian keluarga bundara kita, pengajian rutinan, dan dalam pengajian itu kami akan saling belajar bersama orang tua kami Mbak Umar, yaitu memperdalam mengkaji kitab Safinatun Najah, kitab fikih untuk bekal kehidupan sehari-hari, khususnya keluarga besar kami, supaya memahami tentang pentingnya ilmu fikih ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga channel ini juga memberikan manfaat untuk semua saudara-saudara yang sempat hadir bisa menyaksikan, bisa menonton dan mendengarkan sampai tuntas. Kami senantiasa berdoa semoga kita semua, saudara semua, penonton semua mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وعلى آله
kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memperbanyak berselawat untukku, kata Rasulullah, berarti ia cinta kepada aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, maka ia akan bersama-sama aku nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, para jemaah Yasinan yang saya hormati, saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu-ibu Colokan tuh tertarik. sekalian. Sebagaimana biasanya sebelum kita masuki acara Yasin dan doa, terlebih dahulu kita isi dengan pengajian sebentar ya, yang mana ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini dan sebentar ini termasuk daripada salah satu melepaskan fardu ain bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana biasa, yaitu kita membaca sebuah kitab fikih ya, yaitu karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Simir yang bermuatkan segala isi-isi yang menjadi fardu ain bagi kita setiap hari. Namun sebelum kita membacakan buku kitab ini yang bernama Matan Safinatul Najat, terlebih dahulu mari sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, yaitu khusus Syekh Salim bin Abdullah bin Simir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mana pada pertemuan kita yang lalu yaitu kita membahas tentang fardu wudu ya. Yaitu kita membahas tentang fardu wudu. Saya yakin para ibu, para bapak sekalian masih ingat ya. Apalagi ini pekerjaan kita sehari-hari mengenai tentang wudu. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang membatalkan wudu. Ini kurangnya mohon diperhatikan karena ini sangat penting sekali, sangat wajib sekali. Kenapa? Ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Faslun. Nawabatul wudu arba'atu asya'a. Awalul kharju min hadathis sabilaini qabla al-awdubrin rihun awruhu illa al-aniyil thani rawal aqli binawmil awal illa inda mungkinin muqtadahu min al-ard. As-salasu iltiqahu sarrati rajulin wa imra'atin min ghairi halin wad'u tul alimi aw halqahi tubuhi min ar-rahatil aw butunil asabi. Yang mana yang membatalkan wudu yaitu ada 4 macam ya. Di dalam kitab ini kita membahas tentang hal yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Yang pertama yang membatalkan wudu itu ialah sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubul ya. Yang maksudnya dari kubul ataupun dubul, baik yang keluar itu angin atau berupa benda yang lain
kecuali sperma ya, itu adalah batal. Jadi salah satu yang keluar daripada dua jalan itu, saya harap ini maklum kan, itu adalah batal wudhu. Yang kedua yaitu hilangnya akal dengan sebab tidur atau sebab yang lainnya, terkecuali tidurnya orang yang duduk tegak dan menetap pantatnya pada tanah atau pada tempat duduknya, serta ketika bangun tidak bergeser dari posisi awalnya ya, nanti kita jelaskan. Yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa keduanya. Kemudian ada hubungan, tidak ada hubungan mahram. Ketika bersentuhan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut, maka hukumnya batal ya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah itu adalah batal wudhu. Yang keempat yaitu memegang ataupun menyentuh kubul anak Adam atau manusia dalam lingkaran dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam anak jari, dengan telapak tangan jari ataupun yang jelas dengan perut anak jari ya. Kemudian penjelasan Bapak Ibu, Bapak hadirin sekalian, berhubung pengajian kita disingkat supaya kiranya dapat dipahami, dimaklumi dan diamalkan ya. Penjelasannya, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. Tadi disebutkan yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan aurat atau salah satu baik berupa zat ataupun angin yang biasa maupun tiada biasa, seperti darah, baik yang keluar itu najis seperti kotoran ataupun suci seperti ular, maka hukumnya batal ya. Jadi sesuatu, pengertian daripada sesuatu itu berarti apapun yang keluar daripada salah satu jalan, yaitu jalan belakang atau depan ya, apapun bentuknya, sama ada itu bentuknya najis ya, berupa darah dan sebagainya, kemudian sekalipun suci seperti ular, maka hukumnya batal ya. Ini tanpa kecuali, apapun bentuknya yang keluar daripada salah satu dua jalan, maka hukumnya batal titik ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atau kembalinya dari tempat buang air. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima salat seseorang apabila ia berhadas, dalam arti keluar salah satu daripada kedua jalan tadi sebelum dia berwudu kembali. Ini sepakat para ahli hadis ya. Jadi tidak ada kecuali. Ringkasnya, apapun bentuknya yang keluar daripada salah satu dua jalan tadi, maka wudhunya batal. Ini diperkuat dengan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang diuraikan oleh Muslim, beliau menyuruh orang yang keluar majlis supaya berwudhu, kecuali sesuatu yang keluar dari pintu-pintu yang lain atau keluar dari anggota yang lain, semuanya itu tidak membatalkan wudhu. Lagi-lagi yang keluar daripada salah satu dua jalan sebagaimana dijelaskan tadi, maka wudhunya tetap batal. Kemudian yang kedua yaitu hilang akal. Hilang akal karena mabuk atau gila. Demikian pula karena tidur atau dalam posisi apapun, terkecuali dengan posisi tempat keluar angin tertutup, seperti orang yang tidur duduk yang tetap, maka tidaklah batal wudhunya ya. Jadi untuk orang yang dalam keadaan berwudhu, manakala ia hilang akal dalam arti tidak sadar, maka wudhunya batal. Nah, karena mabuk atau gila atau pitam demikian dan sebagainya, itu wudhunya batal, terkecuali bagi seseorang yang tertidur ya. Ini loh arti kata tertidur. Misalnya kita khotib sedang membaca khutbah, maka kita dalam duduk yang tetap, maka tertidur sebentar, maka wudhunya tidak batal ya, sepanjang duduknya tidak berubah dari pantatnya daripada
lantai tikar ya, itu tidak batal. Tapi manakala sudah bergeser maka wudhunya batal. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur. Apabila kedua mata tidur, terbukalah pintu itu. Maka barang siapa yang tidur hendaklah ia berwudhu. Saya rasa cukup paham ya. Jadi bagi yang sedang tidur dengan posisi duduk yang tidak berubah, maka wudhu tidak batal. Adapun tidur dengan duduk yang tetap keadaan badannya, tidak membatalkan wudhu, karena tidak timbul sangkaan bahwa ada sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi. Adapun dalil dan hadisnya riwayat Muslim. Ini tertuang di dalam hadis sabda Rasulullah SAW. Ya, saya rasa cukup paham. Bagi yang sedang tertidur dalam keadaan posisi yang tidak berubah, itu wudhunya tidak batal. Yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu yaitu bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ini maksudnya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah ya. Dengan bersentuhannya itu batallah wudhunya, yang menyentuh dan yang disentuh. Jadi kedua-duanya batal wudhu. Bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa, ia dalam keadaan wudhu, kemudian bersentuhan dengan perempuan yang halal dan laki-laki yang halal nikah, maka wudhunya batal. Dengan syarat bahwa keduanya sudah sampai umur dewasa, dengan tidak ada lapis tentunya. Dan antara keduanya bukan mahram, baik mahram turunan seperti talian persusuan ataupun mahram perkawinan. Ini telah juga dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 3. Jika bersentuhan tersebut terjadi antara kulit dengan kulit, rambut dan gigi, maka tidaklah batal wudhunya. Ya. Jadi apabila rambut sama rambut itu tidak batal. Kemudian yang dimaksud dengan mahram, tadi dibahas diceritakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah yang tidak berlapis, maka wudhunya haram, wudhunya batal. Yang mana saja yang dinamakan mahram, muhrim. Kalau di kitab ini bacakan mahram. Yang dimaksud dengan mahram yang tidak membatalkan wudhu itu ialah wanita yang tidak boleh dinikahi. Jumlahnya ada 18. Ini yang tidak membatalkan wudhu, perlu diingat ya. Kalau mau buku pena perlu dicatat tentang bersentuhan kulit dengan tidak ada lapis itu tidak membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu ibu dan nenek, baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu ya, dan seterusnya ke atas, itu juga adalah tidak membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu anak ataupun cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian saudara perempuan seibu dan sebapak, jadi saudara kandung kita seibu dan bapak, itu tidak membatalkan wudhu. Ataupun seibu saja atau sebapak saja ya, ini dimaksud tidak membatalkan wudhu. Jadi kita punya kakak beradik cuma satu bapak, ibunya lain ya. Nah, jadi di dalam kitab ini menyatakan tidak membatalkan wudhu. Kemudian saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari bapak itu tidak membatalkan wudhu ya, paham ya. Kemudian saudara perempuan dari ibu juga tidak membatalkan wudhu. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Jadi maksudnya seperti apa ini? Ponaan ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan. Ini apabila bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Dari anak perempuan kita, dari saudara perempuan dan seterusnya, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang ketujuh
orang dari sebab hubungan persusuan. Jadi kalau satu susu itu tidak membatalkan wudhu. Urutan mereka sama seperti mahram yang disebabkan keturunan. 4. Orang yang sebab pernikahan, ibu, istri atau mertua perempuan. Ibu atau istri atau mertua perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ibu, istri atau mertua perempuan anak tiri. Saya rasa paham ya. Ketika ibu kita menikah itu ada membawa seorang anak perempuan, itu namanya anak tiri ya. Ibu, istri atau mertua perempuan anak tiri itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian istri anak atau menantu perempuan. Nah, jadi kita menikahkan anak kita kan. Jadi anak menantu kita itu tidak membatalkan wudhu. Jadi anak menantu tidak membatalkan wudhu. Kemudian istri bapak itu artinya ibu tiri kan. Jadi kalau ibu kandung sudah pasti. Ini ibu tiri, jadi tidak membatalkan wudhu. Jadi yang dimaksud dengan mahram yang tidak berwudhu. Kemudian menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, ya, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan itu adalah membatalkan wudhu, ya, terkecuali dengan belakang tangan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, orang dewasa ataupun kemaluan anak-anak, bayi yang hidup ataupun yang sudah meninggal, itu maka batal wudhu, ya. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan si mayat, ya, itu wudhu kita batal, maka wudhunya si mayat tidak batal. Ini diriwayatkan dalam sabda Rasulullah SAW. Kemudian berkata Abu Hari, hadis ini paling sah dalam hal ini. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa wudhu menjadi batal karena menyentuh kemaluan sendiri, apalagi menyentuh kemaluan orang lain. Sebab hal itu lebih keji dan lebih melanggar kesopanan. Jadi menyentuh kemaluan orang lain atau pada sendiri itu hukumnya batal, ya, terkecuali dengan belakang tangan. Ini yang membatalkan ini dengan perut anak jari, yang di telapak tangan itu boleh. Itu jenis yang membatalkan wudhu. Ya. Di sini yang membatalkan wudhu itu tadi dijelaskan ada 4 macam, kemudian dijelaskan tentang satu persatunya. Saya ulangi kembali, yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari kubur ataupun kubur. Apapun jenisnya yang keluar dari salah satu dua jalan tadi maka batal. Kemudian hilangnya akal dengan sebab tidur, kecuali tidurnya yang tidak berubah tempat duduknya, maka itu tidak batal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa keduanya, ya, itu batal wudhunya, terkecuali berlapis, ya. Nah, kemudian hubungan mahram-mahram yang tidak membatalkan wudhu sudah dijelaskan sebagaimana tadi. Yang keempat, memegang atau menyentuh kubur anak Adam, ya, lingkaran besar dengan telapak tangan, ya, atau perut anak jari. Itu dengan telapak tangan berarti yang belakangnya tidak batal, ya, ataupun perut anak jari. Saya rasa paham, ya. Saya rasa inilah penjelasan singkat tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi alhamdulillah pada minggu yang lalu, bulan yang lalu kita sudah membahas tentang fardu-fardu wudhu yang wajib kita kerjakan dalam wudhu. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Saya rasa mudah-mudahan dapat dimaklumi oleh pertemuan kita secara singkatnya. Saya rasa demikian yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kita paham semua. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak tanyakan berarti kita sudah paham semua. Jadi enggak cepet itu ya. Jadi yang membatalkan wudhu tadi ada 5 ya, lebih kurang. Keluar sesuatu dari lubang, 2 lubang. Jadi kalau kita ibaratnya tuh selain 2 lubang itu macam mana? Kita hidung ada tahi itu tidak batal. Yang penting kita bersihkan tangan kita. Ada apalagi kutil kita cukit gitu, ada darah dikit tidak batal. Cuma kalau dia bisul berlebihan maka dia batal, itu sudah kotoran besar. Oke? Nah, lanjut gila. Ya gila udah tau lah, pokoknya gila. Tidur tidak tetap. Kalau sudah wudhu bisa tidur diam tidak berubah, bangun maka wudhunya tidak batal. Kalau dia wudhu tidur kemudian terjatuh, ya pantatnya sudah pindah dari tempat duduknya maka batal. Kalau tidak berpindah pantatnya dari tempat duduknya, tidur tidak membatalkan wudhu. Sudah wudhu tidur tidak bergoyang, tidak berpindah, bangun sholat lagi sah, tidak membatalkan wudhu karena dia tidur tetap ya. Kemudian sudah dijelaskan juga bersentuhan ya, bersentuhan laki-laki dan perempuan ya. Tadi sudah dijelaskan itu ya, rentetan haram nasab ya, mahram nasab ya. Suami istri mahram, cuma suami istri itu mahram nikah. Mahram nikah tidak mempengaruhi batal tidaknya ya, tidak mempengaruhi, artinya tidak batal. Suami istri tidak suami istri tetap batal ya, tetap batal. Itu kalau mazhab kita tuh ya, Imam Syafi'i itu batal suami istri ya. Kalau suami itu termasuk mahram, cuma dia mahram nikah ya, dia tetap membatalkan ya, tetap membatalkan kalau suami istri. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i ya. Kalau mahram yang lain ya seperti ponaan, anak dan sebagainya itu tidak membatalkan, yaitu mahram nasab tadi. Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan dengan ini kulit ini kulit tangan. Kalau yang di depan ini yang putih, tangan kita lihat kalau ada yang putih, yang satu putih satu hitam ya. Yang di belakangnya ini lihat nih, kelihatan nih. Kalau gaut sesuatu masuk ke dalam celana macam ini nggak batal. Kalau kita pegang macam ini yang putihnya kena batal. Ingat, nah itu ya, mudah-mudahan bisa kita amalin bersama sehingga wudhu kita sah, ibadah kita sah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mohon kepada saudara kita Herman untuk memimpin bacaan Yasin dan tahlil. Monggo Man. Kasih Om Herman. Itu Yasinnya tuh. Oh anunya dulu. Ilah hadratin nabil dong. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keputusan dia muslim wal aulia wa syadai wa salimah sahabat wa tabi'in wa ulama amilin semua jangan kubur yang muslimin yang muslimat khususan laki A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga semoga Demikianlah kegiatan kita melalui kegiatan silaturahmi keluarga bulanan. Semoga Allah SWT beri hidayah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita. Semoga Allah limpahkan dan berkah rezeki kita. Semoga Allah berkahi keturunan kita sehingga menjadi soleh dan soleha, hafiz hafizah. Semoga doa ini
Qabul amin ya robbal alamin. Semoga doa ini kabul juga tercurahkan buat semua saudari-saudariku yang menonton, yang mendengarkan, yang like dan subscribe-nya. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sing awe awe. Kok tidur yang? Mengku sedo, mengku suri.